Hollywood adalah pusat industri film di Amerika yang menjadi kiblat sineas dunia. Film Hollywood identik dengan budget fantastis dengan orientasi box office. Tak mengherankan jika di semua aspek, baik kualitas maupun production value-nya, terasa memuaskan. Film-film box office Hollywood rata-rata dibuat dengan budget puluhan hingga ratusan juta dolar. Hal ini tentu berbeda dengan industri film kita. Budget termahal untuk film Indonesia hanya di kisaran 5 juta dolar atau setara 70 miliar rupiah. Meski demikian, ada beberapa film produksi lokal yang digadang-gadang memiliki kualitas setara film Hollywood meskipun dibuat dengan budget terbatas. Berikut adalah film Indonesia yang disebut-sebut memiliki vibes seperti film Hollywood. Dian Mario Channel. Sebelumnya jangan lupa klik tombol notifikasi, jangan lupa subscribe, gratis loh. Apakah kamu merasakannya, Astrid? Kesakitan kamu sekarang. Ketika produksi film Indonesia dipenuhi film horor erotis, duo sutradara Timo Cahyanto dan Kimo Stambul yang kemudian disebut Mo Brothers hadir dengan film Rumah Dara yang dengan percaya diri mengusung genre slasher. Keberanian Mo Brothers mengusung genre baru ini pun menuai banyak sanjungan dari para pecinta film di tanah air. Rumah Dara bercerita tentang sekelompok orang yang terjebak dalam sebuah rumah keluarga psikopat yang menjual organ tubuh manusia. Berbagai adegan gore dan sadis hadir di sepanjang durasi film ini. Jelas ini bukanlah film yang aman untuk Anda yang lemah jantung dan takut darah. Jajaran cast di film ini berhasil memberikan performa terbaiknya. Sharifah Danis tampil memukau dan penuh karisma sebagai Ibu Dara, seorang wanita psikopat yang telah berusia ratusan tahun. Akting Julia Estelle, Arifin Putra, dan Sigi Wimala pun tak kalah gemilang. Rumah Dara dianggap sebagai angin segar bagi perfilman Indonesia. Baik secara teknis maupun estetik, kualitasnya dianggap setara dengan film-film kelas dunia. Terbukti, film ini berhasil memenangkan sedikitnya 6 penghargaan di berbagai festival internasional. Siapa sangka jika proyek film action dengan budget 1 juta dolar bisa mendunia dan berhasil masuk daftar box office. The Raid adalah film action lokal yang sangat fenomenal karena adegan laga yang ditampilkan begitu intens, brutal, sekaligus indah. Ini adalah awal kebangkitan film laga Indonesia. Berkat film ini, Indonesia menjadi salah satu kiblat film action dunia. Banyak sineas Hollywood yang mengaku menjadi fans The Raid. Sebut saja Samuel L. Jackson, bintang Avenger ini, mengaku nonton The Raid berkali-kali. Russo Brothers, sutradara Avenger, bahkan mengaku terinspirasi film The Raid ketika membuat koreografi laga untuk film Captain America. Begitupun Zack Snyder, sutradara film DC, yang mengaku sangat menyukai film The Raid. Kesuksesan The Raid pun diikuti oleh sequelnya The Raid 2 yang kembali menuai pujian dan penghargaan di berbagai festival dunia. Berkat film ini, Iko Uwais, Joe Taslim, Yayan Ruhian, dan Cecep Arif Rahman berhasil melebarkan sayapnya di kancah Hollywood. Saat ini Netflix segera meremake The Raid dalam versi Hollywood. Michael Bay yang sukses lewat franchise Transformer akan duduk di kursi produser, dan Gareth Evans, sutradara The Raid originalnya, sebagai co-produser. Sementara Patrick Hughes yang dikenal lewat Expendable 3 akan duduk di kursi sutradara.
Nah, penasaran kan gimana filmnya nanti? Kapal Belanda paling besar, paling mewah ini, Bang. Tenggelamnya kapal Van der Wijk adalah film ambisius sutradara Sunil Soraya yang sebelumnya menakodai film Apa Artinya Cinta. Melihat judulnya, mungkin orang akan membandingkan film ini dengan film Titanic. Namun jelas, ini adalah film yang sangat berbeda. Tenggelamnya kapal Van der Wijk sangat kental dengan nuansa budaya Indonesia. Film yang diangkat dari novel populer karya Buya Hamka ini berhasil membuat seisi bioskop menangis. Susah rasanya untuk melupakan kisah cinta tragis Zainuddin dan Hayati yang diperankan oleh Herjunot Ali dan Pevita Pierce. Dengan naskah yang begitu kuat, visual yang mewah, soundtrack yang emosional, serta akting pemain yang begitu hidup, tak mengherankan bila film yang mengangkat budaya Minang ini berhasil menjadi film Indonesia terlaris di tahun 2013. Bahkan dirilis ulang di tahun 2014 dalam versi extended dengan durasi 3,5 jam. Kabarnya ini adalah film termahal yang pernah dibuat oleh Soraya Intersign Film dengan proses produksi memakan waktu hingga 5 tahun. Percayalah Zainuddin, bahwa hukuman ini bukan mengenai diriku seorang, tetapi kepada kita berdua. Tony sisirin ya, Bu. Rambut Ibu kenapa? Ibu! Pengabdi Setan adalah film horor karya sutradara Sisworo Gautama Putra yang begitu populer di tahun 80-an. Di tahun 2017, Rapi Film berinisiatif menghidupkan kembali film horor legendaris ini dengan versi yang lebih kekinian. Di bawah pengarahan Joko Anwar, reboot Pengabdi Setan tampil begitu elegan dengan tone dan sinematografi layaknya film horor klasik Hollywood. Jump scare di film ini memang tak sebanyak seperti di film-film besutan sutradara James Wan. Namun terasa begitu efektif dan menegangkan. Berbeda dengan versi aslinya, Pengabdi Setan versi 2017 bercerita tentang seorang ibu yang meninggal setelah menderita sakit selama 3 tahun. Setelah kepergiannya, anak-anak merasa bahwa ibu mereka kembali berada di rumah. Situasi semakin menyeramkan ketika mengetahui bahwa ibu mereka datang lagi tidak sekedar untuk menjenguk, tapi untuk menjemput mereka. Pengabdi Setan berhasil meraih lebih dari 4 juta penonton dan menjadi film horor Indonesia terlaris sepanjang masa. Film ini juga diputar di 42 negara dan berhasil masuk top box office di banyak negara seperti Hong Kong, Meksiko, dan Thailand. Selain meraih 7 piala citra, film ini juga berhasil meraih penghargaan di berbagai festival internasional. Bukan hanya berhasil dalam box office, Pengabdi Setan juga berhasil menjadi standar baru bagi film horor Indonesia. Baik dari segi detail, teknis, akting, sinematografi, dan penyutradaraan, film ini jelas memiliki level tersendiri dibandingkan film horor Indonesia kebanyakan. Tahun ini bersiaplah menyambut kembali kehadiran Pengabdi Setan 2 Communion, sebuah sequel yang akan menjawab rasa penasaran dan ekspektasi besar para pecinta film Indonesia. Itulah sebabnya kita ada di sini, di Amerika. Kalian telah menjalani kehidupan yang bebas. Kalian telah mampu bertahan hidup.
Berangkat dari impian masa kecil Mike Willuan, sang sutradara yang ingin membuat film cowboy dengan rasa lokal, maka dibuatlah Buffalo Boys, film Indonesia pertama bergenre western dengan latar zaman penjajah Belanda yang penuh dengan kekejaman dan perbudakan. Buffalo Boys bercerita tentang dua orang Amerika keturunan Indonesia yang pulang ke Jawa demi membalaskan dendam kematian ayahnya. Film produksi Infinite Framework ini menghadirkan nama-nama besar dalam perfilman Indonesia, di antaranya Aryo Bayu, Pevita Pierce, Alex Abad, Tio Pakusadewo, Happy Salma, dan Hannah Al-Rashid. Kualitas akting mereka tentu saja tidak perlu diragukan lagi. Buffalo Boys juga menghadirkan Yosi Sudarso, aktor laga Amerika berdarah Indonesia yang dikenal lewat series Power Ranger. Mike Willuan yang bertindak sebagai sutradara, produser, sekaligus penulis naskah, cukup berhasil meramu sebuah film action lokal dengan cita rasa internasional. Buffalo Boys tampil begitu heroik dan menghibur. Sejak awal sangat kentara formula Hollywood dalam film ini. Sinematografi yang indah, aksi laga yang brutal namun impresif, serta visual effect dan sound effect yang memukau. Selain diputar di bioskop lokal, Buffalo Boys sempat diputar di berbagai festival internasional dan berhasil memenangkan Audience Award di Asian World Film Festival 2018. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan berlangganan agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Gratis loh.